Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan anggota saya yang berjumlahkan 5 anggota akan menjelaskan materi kami tentang materi seni tari. Terdapat 5 materi bermasing-masingkan anggota dan kami berasal dari kelas 11B MB2 kelompok 2. Dan kami berterima kasih kepada Ibu Zata yang telah memberikan bimbingan kepada kami untuk menyelesaikan materi kami. Dan selamat menyaksikan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah konsep seni tari yang akan dijelaskan oleh saya, Irfan Maulana Putra. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah pengertiannya. Menurut jurnal Kusudiarjo dalam Wahyudianto 2008, halaman 11 menyebutkan tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, berirama, dan berjiwa yang harmonis. Keseluruhan gerak anggota badan yang diperhalus, ditata, berekspresi sesuai dengan tuntunan gending dan maksud dari tarian itu sendiri. Nah, jadi dari jurnal ini yang dapat saya jelaskan menurut saya adalah seni merupakan gerakan yang berirama yang dilakukan untuk mengekspresikan suatu perasaan kita atau suatu perasaan penari pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah unsur-unsur konsep seni tari. Terdapat 2 unsur, itu adalah unsur utama dan unsur pendukung. Contoh dari unsur utama adalah wiraga, wirama, wirasa, iringan, tata rias, pola lantai, kemudian ada gerakan dan juga busana. Jadi apa itu wiraga, wirama, wirasa, dan lain-lainnya? Wiraga merupakan suatu aspek yang berhubungan dengan suatu raga ataupun fisik. Kemudian ada wirama, aspek yang berhubungan dengan irama. Wirasa merupakan suatu aspek yang berhubungan dengan perasaan atau emosi. Kemudian ada tata rias yang merupakan suatu pengaturan pada wajah yang biasanya untuk memperkuat suatu karakter penari. Kemudian ada pola lantai. Pola lantai ini digunakan sebagai formasi atau susunan pada tarian. Kemudian ada gerakan, suatu elemen inti pada suatu tarian. Kemudian ada busana, yaitu adalah kostum yang digunakan oleh penari untuk menyesuaikan pada cerita atau tema pada tarian. Selanjutnya adalah unsur pendukungnya. Unsur pendukung terdapat 4 contoh, yaitu adalah ragam gerak, ragam gerakan, riasan, dan juga kostum. Ragam gerak biasanya menceritakan suatu makna atau cerita pada tarian tersebut. Kemudian ragam gerakan merupakan kumpulan gerakan pada tarian tersebut. Kemudian riasan adalah seperti tata rias, yaitu adalah suatu pengaturan pada wajah. Kemudian kostum adalah hal yang sama dengan busana, yang merupakan suatu pakaian yang akan digunakan oleh penari. Nah, selanjutnya adalah fungsi seni tari. Nah, fungsi seni tari ini menurut Korces dalam jurnalnya beranggapan bahwa seni tari memiliki fungsi untuk tujuan-tujuan magis dan tujuan tontonan. Tujuan magis ini seperti apa sih contohnya? Nah, tujuan magis ini seperti contohnya adalah upacara adat dan kegiatan spiritual keagamaan. Kemudian untuk tujuan tontonan itu seperti apa? Nah, tujuan tontonan ini seperti hiburan saja yang untuk dinikmati oleh penonton. Nah, selanjutnya adalah pola lantai, yaitu adalah materi keempat dari saya. Jadi di sini dibacakan bahwa pola lantai adalah barisan, formal, pola, ataupun garis yang digunakan oleh penari untuk berjalan. Nah, biasanya sebagai rotasi atau perpindahan sebagai bentuk penguasaan panggung untuk penari. Terdapat 4 contoh pola lantai, yaitu adalah pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, kemudian lengkung. Dari contoh vertikal terdapat tari Yospan yang berasal dari Papua. Jadi tari vertikal ini adalah dari titik atas ke titik bawah. Kemudian pola lantai horizontal contohnya ada tari Saman yang berasal dari Aceh. Jadi tari horizontal ini itu adalah contohnya seperti dari titik kanan ke titik kiri. Nah, kemudian yang ketiga ada pola lantai diagonal. Contohnya adalah tari gending yang berasal dari Sumatera Selatan. Jadi titik diagonal adalah dari titik sudut kanan atau sudut kiri ke titik sudut yang berlawanan atau sudut dari hasil kiri kanannya. Kemudian terdapat pola lantai lengkung.
Contohnya adalah tari kecak Bali. Jadi lengkung ini kita bisa lihat dari contohnya, yaitu adalah kecak, yang dimana tari kecak biasanya membentuk lingkaran atau lengkung. Selanjutnya adalah jenis dan contoh dari seni tari. Terdapat 3 contoh atau 3 jenis dari seni tari. Yang pertama ada seni tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari berkelompok. Saya akan bacakan dari materi ini yang berawal dari tari tunggal. Nah, jadi tari tunggal adalah tarian yang biasanya dilakukan oleh satu penari dengan tujuan untuk menampilkan ekspresi dan luapan emosional yang dilakukan oleh penari. Contohnya adalah tarian Gatot Kaca yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ada tari berpasangan yang biasanya dibawakan oleh 2 orang penari. Nah, ini baik itu lawan jenis maupun sesama jenis. Contohnya itu seperti tarian Serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Kemudian ada tari yang berkelompok. Nah, ini biasanya beranggotakan lebih dari 2 orang. Dan juga tariannya juga bergerak dilakukan secara serasi dan juga sesama. Contohnya adalah tarian Saman yang berasal dari Aceh. Jadi tari tunggal saya akan menjelaskan kembali bahwa tari tunggal biasanya dilakukan oleh 1 orang saja, dan kemudian tari berpasangan itu biasanya tarian yang dilakukan secara 2 orang ataupun tarian yang dilakukan secara berpasangan, baik itu lawan jenis maupun sesama jenis. Kemudian tari yang berkelompok itu adalah tarian yang lebih dari 2 orang tetapi memiliki gerakan yang sama dan juga memiliki keserasian yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menari dan juga tari kreasi baru. Pertama-tama itu ada teknik tari. Menurut Aminah 2021, teknik tari merujuk pada cara atau metode dalam melaksanakan gerakan-gerakan tari yang dilakukan dengan penuh penguasaan tubuh, ritme, dan ekspresi. Teknik tari adalah kunci untuk menciptakan gerakan-gerakan yang presisi dan struktur dalam suatu pertunjukan tari. Teknik ini biasanya dibagi menjadi beberapa bagian seperti teknik dasar, langkah-langkah dan posisi tubuh, menggunakan ruang, arah gerak, serta pengendalian emosi dan ekspresi melalui tubuh. Jadi teknik tari ini secara keseluruhan, teknik tari adalah fondasi yang membentuk gerakan tari yang baik dan terorganisir. Yang kedua itu ada langkah-langkah contoh teknik. Yang pertama, langkah maju kuat dengan lengan terangkat. Gerakan pertama dimulai dengan langkah maju yang mantap dan lengan terangkat, menggambarkan semangat yang tekad yang bulat dalam menghadapi tantangan. Seperti kita melangkah maju, lalu lengan kita terangkat. Nah, itu yang dinamakan menggambarkan semangat dan tekad yang bulat dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, ada putaran cepat. Secara langkah maju, penari melakukan putaran cepat dengan tubuh tegak, melambangkan perjuangan yang terus-menerus tanpa henti. Seperti sana gini. Maju ke depan, lalu putar. Nah, itu contoh langkah putaran cepat. Yang ketiga
yaitu gerakan pukulan dengan tangan terbuka. Penari kemudian membuat gerakan tangan terbuka seolah-olah memukul udara sekitar, menggambarkan perlawanan rintangan atau musuh. Jadi gerakan tangan memukul dengan terbuka. Pas kita kayak gini, kita kan ke depan. Jadi kita putar. Jadi kita kayak kita seperti memukul. Tangan yang di depan tadi yang melambangkan semangat itu berubah menjadi gerakan untuk memukul. Lalu yang keempat, gerakan lompat tinggi. Gerakan lompat tinggi menunjukkan keberanian untuk mengatasi halangan yang lebih besar. Lompat ini biasa diikuti dengan gerakan tubuh yang terangkat, menciptakan kesan kebebasan dan keberanian. Seperti yang tadinya memutar lalu memukul, terus ditambah dengan meloncat. Nah, habis itu kelima, gerakan penutupan. Tangan menekan dada sebagai penutupan. Penari meletakkan tangan di dada dengan posisi tubuh yang sedikit membungkuk, menggambarkan refleksi dan penghargaan terhadap perjuangan yang telah dilakukan. Jadi seperti ini. Sedang berdiri, terus tangan di sini membungkukkan. Nah. Yang ketiga ada langkah-langkah. Yang pertama itu eksplorasi. Penari melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Penari dapat berimajinasi dan menafsirkan gerakan yang berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Jadi, eksplorasi itu dimana pada tahap ini penari dapat berimajinasi dan menafsirkan gerakan berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya. Eksplorasi ini memungkinkan penari untuk menemukan berbagai kemungkinan gerakan yang dapat dijadikan dasar bagi tari yang akan diciptakan. Yang kedua ada improvisasi, yaitu penari mencoba teknik gerakan yang telah diperoleh dari tahap eksplorasi secara spontan. Nah, yang kedua ini improvisasi, di mana improvisasi itu adalah proses mencoba atau menciptakan gerakan yang muncul secara alami tanpa perencanaan yang terlalu kaku berdasarkan apa yang telah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga itu ada evaluasi. Evaluasi itu penari menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Di mana evaluasi ini penari akan menentukan gerakan mana yang efektif dan sesuai dengan tema atau tujuan dari tarian yang akan dibentuk. Yang keempat itu ada komposisi. Penari mencari gerak dan membentuk tari dari gerak yang ditemukan. Nah, komposisi ini dimana tahap ini bertujuan untuk menyusun dan menyelaraskan gerakan-gerakan yang sudah dipilih menjadi sebuah karya tari yang memiliki struktur dan alur yang jelas. Perkenalkan, nama saya Kesha Rafa Balkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu bentuk tari dan nilai estetis dari tari kreasi. Yang pertama-tama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah tentang bentuk tari menurut para ahli. Jadi, bentuk tari menurut para ahli yang pertama itu ada dari tari tunggal. Menurut Muhdin Kurnia, tari tunggal adalah jenis tarian yang dibawakan oleh seorang penari yang memiliki kebebasan untuk berekspresi. Selain itu, jenis tarian ini juga biasanya menggambarkan suatu tokoh tertentu. Nah, maksudnya di sini bentuk tari itu juga bisa disebut sebagai
jenis tari atau gaya tari. Jadi bentuk tari tunggal itu adalah sebuah tarian yang dimana hanya dipentaskan atau hanya ditampilkan oleh seorang penari saja tanpa bantuan oleh penari lain. Jadi tari tunggal ini bisa dikatakan sebagai tarian yang lebih bebas untuk mengekspresikan diri karena hanya dilakukan oleh seorang penari saja. Juga biasanya tarian tunggal ini digunakan untuk mengekspresikan untuk menggambarkan suatu tokoh tertentu. Adapun contohnya itu ada dari tari Gatot Kaca yang berasal dari Jawa Barat, sebagaimana Gatot Kacalas yang dikatakan sebagai suatu tokoh yang dimaksud dalam sebuah tarian tersebut. Lalu yang kedua itu masih dalam bentuk tari, yaitu tari berpasangan. Dikutip dari buku Wayang Wangpriangan tahun 2022 oleh Ius Rusliana menjelaskan bahwa tari berpasangan adalah jenis tarian yang dipentaskan oleh dua penari perempuan, dua penari laki-laki, maupun satu penari perempuan dan satu penari laki-laki. Nah, maksudnya di sini, jadi tari berpasangan itu adalah tarian yang dilakukan secara berpasangan. Bisa penari perempuan dengan perempuan nih, terus penari laki-laki dengan laki-laki, maupun satu penari perempuan dan satu penari laki-laki. Asalkan dilakukan atau ditampilkan secara berpasang-pasangan. Contohnya itu ada dari tari legong yang berasal dari Bali. Lalu yang ketiga itu kita masuk ke dalam bentuk tari, masih dalam bentuk tari, yaitu bentuk tari tradisional. Menurut Sekarningsih tahun 2006 menjelaskan bahwa seni tari adalah tarian yang mengalami perjalanan dan memiliki nilai-nilai di masa lampau yang dipertahankan secara turun-temurun serta memiliki hubungan ritual dan adat istiadat. Contohnya itu tari tradisional merupakan sebuah tarian yang dimana diwariskan secara turun-temurun serta terikat oleh pakem atau aturan yang ada dan tidak bisa diubah sembarangan untuk gerakannya. Adapun contoh dari tari tradisional ini, yang pertama itu ada dari tari Saman dari Aceh, lalu ada dari tari Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Lalu kita masuk ke bentuk tari yang keempat, itu tari modern. Dikutip dari jurnal Struktur dan Bentuk Tari Modern Semarang Dance tahun 2017, karya Rahajeng Puspita menjelaskan bahwa tari modern adalah bentuk tarian yang Selanjutnya kita akan beralih ke materi baru, yaitu tentang nilai estetis dari tari kreasi. Menurut Setyawati pada tahun 1979 halaman 21 menjelaskan bahwa kata estetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu estetika, yaitu hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Jadi maksudnya di sini nilai estetis dari tari kreasi itu mengacu kepada keindahan dalam sebuah tarian, dapat berupa komposisi, gerakan, lalu ada dari properti yang digunakan. Jadi nilai estetis dari tari kreasi itu bukan hanya dapat dilihat dari pesan yang disampaikan dalam sebuah tarian tersebut, melainkan juga memberikan pengalaman visual dan memberikan pengalaman emosional yang indah bagi para penontonnya. Adapun contohnya itu ada dari tari Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Nah, kalau dari tari Reog Ponorogo itu meskipun dia mengacu kepada tari tradisional, tetapi dia juga memiliki nilai estetis. Jadi nilai estetis dari tari Reog Ponorogo ini dapat berupa gerakan atau penambahan elemen gerak baru yang lebih bagus atau yang lebih indah untuk menciptakan kesan yang lebih indah. 4 konsep apresiasi seni tari yang akan dijelaskan oleh saya, Dian Sinatarshika Dewi. Yang pertama ada pengertian. Apresiasi seni tari adalah proses memahami, menilai, dan menghargai seni tari dari segi estetika dan budaya. Dalam proses ini, seseorang mengamati gerakan, ekspresi, musik, serta kostum yang digunakan dalam tarian. Selain itu, apresiasi seni tari juga membantu memahami makna dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan mengapresiasi seni tari, seseorang dapat lebih menghargai keindahan gerakan dan kreativitas para penari serta koreografernya. Yang kedua, ada fungsi.
Jadi fungsi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada edukasi, memahami seni dan budaya. Melalui tarian, juga seseorang dapat mempelajari sejarah, nilai-nilai budaya, serta makna simbolis yang terkandung dalam gerakan dan musiknya. Yang kedua ada hiburan, memberikan kesenangan. Seni tari juga memiliki fungsi sebagai hiburan yang memberikan kesenangan dan kepuasan bagi penonton. Dengan gerakan yang indah, ritme musik, dan ekspresi para penari dapat menciptakan suasana yang menghibur dan menyenangkan. Yang ketiga ada sosial, menghubungkan masyarakat. Seni tari dapat menjadi media untuk mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Tarian juga seringkali digunakan dalam upacara adat, perayaan, atau pertunjukan yang melibatkan banyak orang, sehingga memperkuat rasa kebersamaan dan identitas budaya. Yang terakhir, yang keempat ada estetika, menghargai keindahan tari. Apresiasi seni tari juga membantu dalam menghargai keindahan gerakan dan komposisi tari. Unsur-unsur seperti keindahan, gerak, harmoni, dan ekspresi dalam tarian dapat memberikan pengalaman estetika yang menyentuh perasaan dan emosi penonton. Yang ketiga, tujuan. Tujuan apresiasi seni tari adalah untuk memahami makna dan keindahan tari, melestarikan budaya, meningkatkan kreativitas, serta menumbuhkan kepedulian sosial dalam masyarakat. Apresiasi seni tari membantu mengenali nilai seni dan budaya, melestarikan warisan tari, mengembangkan kreativitas, serta mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Yang keempat ada tahap apresiasi. 1. Tahap simpatik, menunjukkan kesenangan. Pada tahap ini, seseorang mulai menikmati tarian dan merasakan kesenangan tanpa menganalisisnya lebih dalam. Yang kedua ada tahap empatik, menunjukkan kepekaan. Seseorang mulai lebih peka terhadap makna dan unsur-unsur tari seperti gerakan, ekspresi, musik, dan kostum, serta memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada tahap kritik, melakukan penilaian. Di tahap ini seseorang menilai tarian secara lebih mendalam, termasuk keindahan gerakan, keselarasan dengan musik, teknik penampilan, dan pesan yang disampaikan. Contohnya, seorang penonton yang menonton tari pendek dari Bali tidak hanya menikmati gerakannya, tetapi juga memahami makna dan budaya yang terkandung di dalamnya. Oke, materi terakhir adalah makna tari, simbol tari, dan nilai estetis tari, serta persamaan dan perbedaan dari tari Klana Topeng Klaten dan tari Kembang Kedok. Yang pertama ada makna tari. Persamaan dari tari Klana Topeng Klaten dan tari Kembang Kedok adalah 1. Sama-sama menggunakan topeng. 2. Berasal dari Jawa. Dan 3. Menggambarkan tokoh dalam cerita wayang. Sedangkan perbedaan dari tari Klana Topeng Klaten dan tari Kembang Kedok, yang pertama adalah tari Klana Topeng Klaten melambangkan kekuatan dan ambisi, sedangkan tari Kembang Kedok melambangkan kelembutan dan daya tarik wanita yang halus dan gemulai. Lalu ada persamaan dan perbedaan dari segi simbol tari. Dari persamaannya yaitu sama-sama menggunakan topeng, berasal dari budaya Jawa, dan diiringi gamelan dan terinspirasi dari cerita Panji. Sedangkan untuk perbedaannya, tari Klana Topeng Klaten itu mempunyai gerakan yang tegas, tokoh ambisius, dan menggunakan topeng yang merah. 2. Tari Kembang Kedok itu gerakannya lebih halus, tokoh Putri Anggun, dan menggunakan topeng putih atau kuning. Terakhir ada persamaan dan perbedaan dari segi nilai estetis. Yang pertama adalah nilai persamaan. 1. Sama-sama menggunakan topeng dalam pertunjukan. 2. Memiliki unsur drama dalam gerakan. 3. Berbasis tari tradisional daerah masing-masing. Dan 4. Diiringi oleh musik gamelan.
Lalu di perbedaannya, satu, tari Kelana Topeng Klaten gerakan gagah dan ekspresif melambangkan raja yang berwibawa. Sedangkan tari Kembang Kedok gerakannya lebih lembut, anggun, melambangkan kecantikan wanita, dan memiliki musik gamelan Betawi dengan kostum yang lebih feminim. Sekian dari saya, terima kasih.